menggunakan kesempatan duduk di dalam ruangan, silakan masuk ke dalam ruangan. Kita lakukan ini, mataku tertuju, dan kesempatan ini digunakan oleh saudara-saudara yang ingin menggunakan tempat di dalam ruangan untuk mencari tempat duduk. Bersama kita menundukkan kepala untuk berdoa seraya mempersiapkan hati kita agar dapat menerima firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah Bapa, ucapan syukur senantiasa dihadapkan, dipanjatkan ke hadapan hadirat-Mu, sebab Engkau yang sudah memelihara kami dengan segala kebaikan, dengan segala kasih sayang dan karunia-Mu Tuhan, membuat kami ada kesempatan untuk berada di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini, untuk lagi duduk menerima pemeliharaan Engkau dalam firman-Mu ya Tuhan, yang memang kami butuhkan untuk menjadi suatu yang kekal dalam kehidupan kami semua ini Bapa. Tuhan, Engkau mengetahui dan sudah melihat keadaan kami masing-masing. Kami datang dari berbagai-bagai latar belakang kehidupan dengan bermacam-macam persoalan yang sudah kami alami, yang tidak mampu kami atasi sendiri dengan kekuatan kami. Tapi kami berterima kasih bahwa pada malam hari ini kesempatan ini Engkau berikan kepada kami untuk bisa berada dalam ruangan ini, duduk di bawah kaki Dikau ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami memohon supaya firman-Mu dapat mengarahkan kehidupan kami ya Tuhan, semakin hari semakin dekat kepada Engkau untuk mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, tetapi kuasa-kuasa kegelapan mau mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, pusat perhatian kami ya Tuhan. Sebab itu dalam kesempatan ini kami bersatu hati, kami memanggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berikan kami ketenangan, dan dalam roh damai sejahtera duduk di bawah kaki Dikau untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan, saya menyampaikan selamat datang, selamat berfellowship pada malam hari ini. Semoga Tuhan dalam rohnya dan dalam firman-Nya mempersekutukan kita dalam kasih sayang-Nya yang Tuhan curahkan rata bagi kita sekalian. Duduklah dengan tenang di tempat dimanapun kita sudah pilih untuk mendengarkan firman Tuhan, dan semoga dari tempat itu kita bisa menikmati firman Tuhan bagaikan makanan rohani yang sangat kita butuhkan. Puji Tuhan. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan, saya ingin mengumumkan bahwa pada minggu ya atau Jumat yang akan datang di sini merupakan kebaktian Jumat Agung untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dalam gereja ini akan diadakan kebaktian persekutuan dari dua jemaat yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan di sini, Johor dan Lemah-Putro, untuk kami adakan kebaktian persekutuan bersama. Pagi harinya akan ada pagi harinya ada kebaktian anak-anak sekolah minggu, memperingati Paskah untuk anak-anak sekolah minggu pada hari Jumat tanggal 10, bagi sidang jemaat untuk juga mengetahui, dan memang masih akan diumumkan dalam kesempatan berikut. Tapi buat rekan-rekan hamba Tuhan yang malam ini atau besok ada yang akan kembali ke tempat, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa pada minggu yang akan datang kebaktian di sini merupakan kebaktian Jumat Agung, sehingga kebaktian itu merupakan kebaktian yang khusus
Dan saudara dapat mengikuti jika seandainya saudara dapat mengatur kebaktian di tempat saudara. Kami tentu dengan sangat senang hati menerima kunjungan saudara-saudara dalam kebaktian bersama pada hari Jumat yang akan datang, tanggal 10 April, Jumat Agung, merupakan kebaktian memperingati kematian Tuhan. Dan pada hari Minggu pagi, tanggal 12 April, merupakan kebaktian Paskah, juga akan dirayakan di tempat ini dalam sidang jemaat Johor Lemah Putro. Semua akan menggunakan perjamuan suci. Inilah pengumuman bagi saudara-saudara dan kepada rekan hamba Tuhan. Jika saudara dapat mengaturkan jam atau hari-hari kebaktian saudara dan saudara ingin bersama kami di kebaktian di sini, tentu kami akan menerima dengan senang hati. Puji Tuhan. Kepada seluruh sidang jemaat saya sampaikan untuk dapat menyampaikan berita ini kepada saudara-saudara sekalian, rekan-rekan handai tolan, bahkan keluarga yang mungkin pada hari-hari ini tidak sempat mengikuti kebaktian untuk mendengarkan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan kebaktian-kebaktian mendatang. Puji Tuhan. Mari kita akan segera langsung memeriksa firman Tuhan. Kita masih berada pada kitab Wahyu Fatsal yang ke-13, berbicara tentang nabi palsu atau antikris. Dan nabi palsu merupakan alat kegiatan dari setan, dan sekaligus ini merupakan kegiatan terakhir dari setan di bumi ini. Sesudah ini setan akan dibelenggu selama 1000 tahun. Setan akan dibelenggu 1000 tahun. Orang yang mati yang tidak di dalam Tuhan juga akan berada dalam kuburan, tidak akan dibangkitkan juga selama 1000 tahun, untuk menanti hari sesudah 1000 tahun akan dibangkitkan untuk sesaat dan akan masuk dalam peperangan besar. Roh jahat melawan roh yang baik. Tapi saat itu, saudara-saudaraku, peperangan itu akan diakhiri dengan kemenangan dari orang-orang yang benar, dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sementara orang-orang yang jahat akan dibuang ke dalam api neraka. Di sana tempatnya antikris dan nabi palsu. Setan juga akan dilemparkan ke sana untuk selama-lamanya hidup dalam sengsara, dalam aniaya. Dalam Alkitab disebut itulah kematian yang kedua. Itulah kematian yang kedua. Kematian yang pertama saudara sekudi alami. Kematian yang pertama dialami di bumi ini bagi orang-orang berdosa. Bagi orang-orang berdosa dikatakan mereka sudah mati di dalam dosa dan pelanggaran. Saat itu tubuhnya masih hidup, tetapi Tuhan katakan kamu sudah mati. Orang yang berbuat dosa itu sudah mati. Dan kalau mati dalam keadaan berdosa semacam itu, saudara-saudaraku, tidak ada kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dia mati di dalam dosanya, dan dia menanti untuk masuk dalam api neraka saat penghukuman Allah yang akan datang. Sebab itu saudara-saudaraku, baiklah di hari-hari ini kita hidup bukan untuk mendurhaka kepada Allah. Kalau Tuhan peliharakan kita dengan berkat, dengan makanan apapun juga, maksudnya supaya kita memuliakan Tuhan. Dalam Wahyu Fatsal 13 ini, kegiatan setan adalah untuk pertama-tama menghujat Allah. Penghujatan kepada Tuhan, penghujatan kepada, dalam ayat yang ke-6, saudaraku, ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, untuk menghujat namanya dan kemah kediamannya. Kemah kediamannya atau tabernakel atau kehidupan anak-anak Tuhan, ini kemahnya. Tapi juga pengajaran dari firman Allah, pengajaran tentang ibadah. Ini yang akan dihujat
dan semua mereka yang diam di surga. Jadi saudara-saudara kekasih, kita lihat suatu pekerjaan dahsyat yang akan dikerjakan oleh setan. Kita berjaga saudara-saudaraku agar jangan sampai terseret menjadi mangsa dari antikris ini, untuk menggunakan mulut kita menjadi penghujat. Ini yang akan digunakan oleh setan. Setan akan menguasai manusia sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Terutama untuk menggunakan kehidupannya, mulutnya, untuk menjadi penghujat. Dia akan mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya dalam pengaruh kuasanya. Dalam Alkitab ini dikatakan dia diberikan mulut dalam ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ini diberikan kepada antikris. Mulut yang tidak memuji Tuhan. Mulut yang tidak menyembah Allah. Ini akan diserahkan kepada antikris. Dan kita akan melihat nanti kegiatan orang-orang yang mulutnya sudah diberikan kepada antikris. Itu akan dengan kesombongan menghujat Tuhan. Dengan kesombongan yang luar biasa akan menghujat Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 tadi kita dengar, mereka akan melakukannya selama 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Suatu penghujatan yang dahsyat. Itu sebabnya saudaraku, kalau di dalam gereja kita menyanyilah sungguh-sungguh, supaya mulut kita ini digunakan untuk memuliakan Tuhan. Sampai nanti dikatakan sampai pada mulut bayi-bayi. Mulut bayi-bayi yang sempat diserahkan kepada Tuhan, itu akan digunakan untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dikatakan menyempurnakan puji-pujian. Maksudnya supaya setiap orang yang ada dalam tangan Tuhan, mulai dari bayi sampai orang tua, seluruhnya nanti akan memuji Tuhan dalam suatu pasukan yang besar. Sejumlah begitu banyak orang akan memuji Tuhan. Di dalam kitab Wahyu kita baca, kitab Wahyu pasal yang ke-19, kitab Wahyu pasal yang ke-19, kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6. Ini mulut-mulut yang memuji Tuhan. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya, suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ini satu seruan besar dari umat manusia, saudara-saudaraku, di sepanjang masa, di seluruh penjuru alam. Manusia yang pernah memuji Tuhan dalam penyembahan dan dalam mengagungkan Tuhan, suara ini akan bergemuruh kembali, katanya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Iya, terima kasih. Ini satu waktu yang sangat besar. Ini akan mengakhiri suara hujatan. Suara ini akan mengakhiri suara hujatan dari setan, antikris, dan sekaligus dengan nabi palsu dalam pasal yang ke-13. Jadi antikris dengan hujatannya, nabi palsu menyesatkan. Jadi saudara-saudaraku, mari kita periksa kehidupan kita ini. Apa yang keluar dari mulut kita ini, apa yang kita ucapkan kepada sesama kita manusia, apa yang kita ucapkan kepada Tuhan.
Semua itu akan merupakan satu kumpulan air yang besar dan akan berderu di akhir zaman untuk mengakhiri, saudara-saudaraku, suatu hujatan yang disampaikan oleh manusia-manusia bersama antikris dengan hujatan-hujatannya. Sementara sesama manusia kita, sesama manusia yang tidak menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuja Tuhan. Nah, itulah tadi, mulut-mulut inilah yang nanti akan dipakai oleh antikris untuk menyuarakan hujatan. Lebih banyak kita memuji Tuhan, lebih banyak kita menyembah Allah, lebih banyak kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, lebih sedikit kesempatan setan untuk menggunakan mulut kita berkata dusta, berkata hujatan, berkata-kata mengutuk sesama manusia. Sebab itu mari kita di hari-hari akhir ini coba memeriksa apa yang kita ucapkan. Kalau ucapan itu tidak membawa berkat, sedikitnya kita kontrol atau kita batasi. Atau kalau memang Tuhan beri kita kekuatan, kita hapuskan sama sekali. Kita mau berkata-kata, kata-kata yang membawa berkat. Hendaklah perkataanmu membawa berkat. Digarami, saudara-saudaraku, supaya enak didengar. Sudah banyak perkataan-perkataan yang saling menyakiti, yang membuat peperangan, yang membuat kekacauan, suatu aliran yang sangat kacau. Saudara-saudaraku, biarlah kita gunakan mulut kita ini menjadi sumber air, mata air yang nanti akan berderu dengan suara, bunyi suara haleluya di saat Yesus datang sebagai Raja. Seorang yang jahat, saudara, sangat jahat, dan dihukum mati di atas kayu salib. Di akhir hidupnya dia menggabungkan diri dengan sekian banyak orang suci, dan dalam waktu yang sangat singkat Tuhan terima suara itu. Itu dia katakan, Tuhan, ingat akan daku jika engkau datang sebagai Raja. Kesempatan ini yang dia lihat, dalam rohnya dia melihat bagaimana suara begitu banyak orang bergemuruh. Suara dia ada di situ. Ingat akan daku ya Tuhan, jika engkau datang sebagai Raja. Dia menggabungkan dirinya, seorang yang sangat berdosa, tapi di atas kayu salib dia terima penebusan itu. Dan Tuhan katakan, hari ini engkau bersama aku ada di dalam taman Firdaus. Itu tempat manusia. Firdaus ini tempat manusia yang sesungguhnya. Di bumi ini kita hanya mengembara. Di bumi ini kita hanya sebagai pendatang, bukan sebagai warga. Kita hanya sebagai pendatang di bumi ini. Sebagus-bagusnya, seandainya merupakan hujan emas sekalipun, tapi kalau bukan di negeri kita, lebih enak di negeri sendiri. Pepatah Melayu mengatakan hujan batu di negeri sendiri. Tapi kalau itu negerinya, apalagi saudara-saudaraku, di bumi ini bukan hujan emas. Di bumi ini bukan hujan emas. Di bumi ini hanya penderitaan. Di bumi ini semakin dekat akhir riwayat dari bumi ini kita mendengar berbagai-bagai macam krisis telah menimpa dunia. Bukan hanya pepatah, tetapi nanti bumi ini memang akan dihujani dengan batu-batu. Ini merupakan hukuman terakhir atas bumi ini. Bumi ini akan dihujani dengan hujan batu. Sementara negeri kita,
tempat di mana Allah menempatkan manusia, yaitu di Taman Firdaus. Seringkali kita lupa itu. Di sana aliran sungainya aliran emas. Sayang sekali manusia tidak mengingat itu. Manusia terpikat dengan hujan batu yang ada di bumi ini. Padahal manusia, orang tua pepatah Melayu bahasa Indonesia mengatakan, biar hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri kita masih pilih hujan batu di negeri sendiri. Tetapi dalam kenyataan rohani, hujan batu di negeri orang, itulah di bumi ini. Hujan emas di negeri kita. Kok kita tidak pilih hujan emas di negeri kita? Kita lebih suka, kita lebih cenderung untuk tertarik kepada dunia ini, dan sementara kehidupan kita menjadi babak belur di sana. Saya lebih baik tunjukkan ayatnya. Ini bukan ayat pepatah, tapi ini ayat firman Allah. Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16. Ini saudara-saudaraku keadaan dunia akhir zaman. Tuhan menunjukkan apa sebenarnya yang sedang terjadi di bumi ini, sehingga kita jangan terikat di situ. Terlalu banyak sudah manusia terikat di sana. Wahyu pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-20 dan 21. Dan semua pulau hilang lenyap, ya, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Terus, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Ya, hujan es. Iya, baca terus. Dan manusia menghujat Allah. Ya, manusia menghujat Allah. Manusia tidak sempat lagi bertobat. Manusia tetap menghujat Allah. Terus, karena malapetaka hujan es itu. Ya, karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Malapetaka itu sangat dahsyat. Dalam terjemahan bahasa, terjemahan lama bahasa Indonesia berbunyi demikian. Maka turunlah hujan batu lebat. Hujan batu lebat menimpa manusia. Besar ketulnya lebih kurang setalenta atau 60 kg. Di sini disebut 100 pon. Hampir sama. 100 pon kurang lebih seberat itu 50, antara 50-60 kg. Berat ketulnya lebih kurang setalenta. Maka manusia itu pun menghujat Allah dari sebab bala hujan batu itu, karena tersangatlah besar bala itu. Ini yang sedang menghujani bumi ini, saudara-saudaraku, hujan batu. Jadi dulu orang tua-tua orang Indonesia ini sudah melihat adanya hujan batu, adanya hujan emas. Tapi saudara-saudaraku, waktu itu mengingatkan kita untuk ingat negeri sendiri. Di sini kita lihat kita berada di negeri orang. Bumi ini bukan tempatnya kita manusia. Dalam Alkitab disebut, kita baca supaya kita tahu negeri kita di mana, saudara-saudaraku. Negeri asal kita itu di mana? Ayat pasal 2 kitab Kejadian pasal yang kedua. Jadi di bumi ini hujan batu menyebabkan hujatan-hujatan. Adanya krisis-krisis sekarang ini. Di negeri kita dimulai dengan krisis moneter. Sebetulnya sebelumnya sudah banyak krisis-krisis. Krisis kepercayaan, krisis segala macam. Saya tidak mau bicara soal itu. Tapi sesungguhnya sudah banyak krisis, merupakan batu-batu yang turun ke bumi ini menimpa manusia. Disebutkan hujan batu menimpa manusia. Ini saudara-saudaraku sangat mempunyai arti. Hujan-hujan yang kok diuntukkan hanya untuk manusia ini. Sebab dengan krisis sekarang ini yang paling kena adalah manusia di bumi ini. Padahal
manusia kita ini dibuat oleh Tuhan, tidak ditaruh di bumi. Coba kita ingat, negeri kita ini dari mana? Kalau kita sekarang berada di tengah-tengah hujatan, hujan batu yang turun tidak berhentinya. Mari, maksudnya supaya jangan kita ikut-ikut menghujat Tuhan. Jangan ikut-ikutan menghujat Tuhan, tetapi supaya kita menggunakan mulut kita memuliakan Allah. Coba kita baca ayat yang ke-8. Kitab Kejadian saya bandingkan dengan kitab Wahyu. Kitab Kejadian itu kitab permulaan, kitab Wahyu itu kitab yang terakhir. Dan kita lihat dua kitab ini kalau kita bandingkan, saudara-saudaraku, akan selalu mengingatkan kita kepada bagaimana seharusnya kita hidup, supaya jangan kita lupa. Saudara-saudaraku, dari Kejadian pasal pertama, demikian juga pada kitab Wahyu, itu semua ada bandingannya. Di kitab Wahyu, di kitab Kejadian, di sana ada ikan di laut, daging yang ada di laut. Tapi di kitab Wahyu yang ada bukan ikan lagi, tetapi sudah begitu besar perubahannya. Ikan yang tadinya untuk menyenangkan manusia, untuk dikuasai oleh manusia, di kitab Wahyu sudah dikatakan binatang buas. Mari kita lihat hidup kita ini. Ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ya, membuat taman di Eden. Di dalam waktu kebaktian Natal, saudara mendengarkan pemberitaan ini. Dari mana Tuhan menyuruh utusan untuk mengingatkan kita bahwa masih ada negeri kita. Ada utusan Tuhan datang untuk menyaksikan Yesus Kristus yang akan menjadi pembuka jalan ke Firdaus ini. Dia lahir menjadi manusia untuk jadi korban pembuka jalan, pembuka pintu Firdaus yang sudah ditutup dan dijaga dengan pedang. Ada orang dari sebelah timur. Ini dari sebelah timur. Tuhan membuat di sana sebuah taman. Jadi bukan taman Eden, sebuah taman di Eden. Eden itu sendiri sudah bagus. Kalau taman di dalam Eden itu artinya yang bagus, yang terbagus di dalam yang bagus. Sangat bagus. Eden itu sudah bagus, tapi kalau taman di dalam Eden itu lebih bagus lagi. Terus selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Itu tempat kita, itu negeri kita. Bukan tempat yang dihujani dengan batu. Bukan. Tapi suatu tempat yang indah di Taman Eden, di taman di dalam Eden. Disitulah Tuhan menempatkan manusia. Itu negeri kita. Sebenarnya kalau kita menderita di bumi ini, Tuhan sedang mau mengipasi kita untuk mengingat di mana toh negeri kita ini. Kalau di bumi ini kita menderita, di mana negeri kita ini? Kalau kita sekarang menderita di negeri orang, ini negeri sebenarnya sudah diserahkan kepada setan. Bumi ini diserahkan kepada setan. Nanti saya akan tunjuk ayatnya. Beberapa ayat. Bumi ini tempatnya setan. Saudara taruh tunduk dulu pada kitab Kejadian ini. Saya tunjukkan dulu ayatnya, bahwa bumi ini bukan negeri kita. Bumi ini memang diserahkan dalam pengaruh kuasanya setan. Di dalam surat 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal yang mari kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19. Ini yang pertama kita baca, 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita asalnya dari Allah. Dan seluruh dunia, seluruh bumi ini, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Berada di bawah kuasa si jahat. Di situ manusia ini dilemparkan oleh Tuhan setelah berbuat dosa.
Di situ tempatnya dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-13. Wahyu pasal 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu di mana engkau diam. Yaitu di sana. Yaitu di sana. Di tempat tahta iblis. Di tempat tahta iblis. Di bumi ini iblis bertakhta. Di bumi ini iblis bertakhta. Itu sebabnya dengan gagah berani dalam kitab Wahyu pasal 12 itu dia menghujat. Dia berada di kandangnya. Saya lebih baik katakan itu lebih tepat. Berada di kandangnya, sebab dia binatang buas. Di situ dia berada. Dan dengan gagah dia menampilkan diri sampai penghuni kandang itu, penghuni bumi ini berkata, siapa yang bisa melawan binatang ini? Siapa yang bisa berperang melawan binatang ini? Memang di situ tahtanya. Aku tahu di mana engkau berada, engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Terus, dan bumi ini dihujani dengan batu. Sampai akhir zaman nanti bumi ini masih akan dihujani dengan batu. Kitab Keluaran, kita baca kitab Keluaran zaman purbakala. Bumi ini sudah dihujani dengan batu, sebab hujatannya kepada Tuhan begitu hebat. Kitab Keluaran kita baca. Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13. Baca ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi memang Tuhan merindukan kita kembali kepada Tuhan, untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-23, ayat 22 mulai ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun ke seluruh tanah Mesir. Ini hujan batu turun ke seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. 23. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. 24. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Iya, terima kasih, sudah bisa baca dan sudah lihat kerusakan begitu hebat. Begitu hebat. Hujan es bercampur batu, bercampur api. Hujan es beserta api. Memang belum pernah terjadi. Kalau hujan air ya air, kalau api ya api. Di sini hujan air bercampur api. Memang belum pernah terjadi. Hujan batu aja, hujan es saja sudah mengerikan, belum kalau itu hujan api. Dan memang itu diturunkan sekaligus. Di zaman Nuh hujan es ini turun, hujan air ini turun dari langit, dari sumber bumi. Tapi di akhir zaman turun hujan api, nanti akan turun. Di sini disebut ada percampuran. Jadi hukuman dari awal sampai hukuman akhir akan dijatuhkan sekaligus dalam bumi ini. Bumi yang mana? Di bumi itulah manusia dilemparkan oleh Tuhan. Coba kita baca dalam kitab Kejadian sekarang pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-22, supaya sudah lihat sejarahnya manusia kok berada di bumi ini, sehingga
Banyak manusia yang nggak tahu, dan sehingga manusia itu sangat terpikat hatinya dengan dunia ini, sangat terikat dengan keduniawian. Padahal sebenarnya bukan di sini tempat manusia. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, Ya. sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Terus. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya, saudara-saudaraku, manusia itu diusir oleh Tuhan. Dalam ayat yang ayat Fatsal 4, kita lihat Fatsal 4. Di sini lebih jelas disebut manusia itu mengembara di bumi. Baca salah satu ayat yang ke-12. Ayat 12, Fatsal 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu, supaya menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ulangi. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Terus? Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Inilah manusia berdosa. Seorang pelarian dan seorang pengembara di bumi. Sudah kena hujan batu, tapi kok manusia tidak ingat negerinya mana. Tidak ingat di mana negerinya. Sudah hujan batu, sudah hujan api turun di bumi ini, manusia belum juga sadar kembali ke negerinya. Dan nanti sampai pada akhir zaman, bukan hanya tidak ingat kembali negerinya, tetapi malah menghujat Tuhan. Inilah masa depan manusia yang tidak ada Tuhan, yang tidak mempunyai Tuhan dalam kehidupannya. Kita kembali dalam Kejadian Fatsal yang kedua. Kita melihat negeri kita ini sesungguhnya, negeri kita ini bukan negeri yang ada hujan batu, tetapi negeri yang dialiri, negeri yang diairi dengan sungai. Mari kita baca ayat yang ke-9, Fatsal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Soal makanan, soal sembako ini sudah sangat dijamin oleh Tuhan di negeri kita. Soal makanan ada, apalagi? Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Soal kehidupan ada, terus serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Soal pengertian ada. Begitu hebatnya Tuhan memelihara manusia ini. Di dalam suatu negeri, di suatu taman yang indah, manusia dipelihara oleh Tuhan tanpa kekurangan. Itulah tadi manusia ini melanggar perintah Tuhan sampai harus keluar. Ayat yang ke-10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden. Ada sungai mengalir dari Taman Eden itu. Untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ini kehidupan, ini negeri kita. Bukan ada hujannya, hujan batu, tapi ada sungai yang mengalir. Ada sungai di dalam kitab Wahyu dikatakan itu sungai kehidupan. Ada sungai yang mengalir. Ayat 11. Yang pertama bernama Pison. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Tempat ada emas, sungainya penuh emas.
sungainya penuh emas, aliran sungai yang ada kekayaan, aliran yang mengandung kekayaan. Hiduplah di Taman Eden, saudara-saudaraku, dan aliran kekayaan ini dialirkan bagi kita. Saya tidak mau kampanye, saudaraku, tapi saya mau bicara tentang apa yang Alkitab katakan. Di Taman Eden bukan hujan batu, tapi aliran sungai. Di dalam sungai itu bukan hanya ada air kehidupan, tapi mengandung emas. 12. Dan emas dari negeri itu baik. Emas dari negeri itu baik. Di sana ada tamar bidola dan batu krisoperas. Wah, ini negeri yang indah sekali, saudara. Negeri yang sangat indah. 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Ya, Gihon. Yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Iya. Kesempatan lain saya akan terangkan ini sungai-sungai kalau Tuhan izinkan. Tapi saya menunjukkan di sini, ini satu batang air kehidupan mengalirkan 4 sungai. Air kehidupan, firman Allah. 4 Injil ini mengalirkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dari firman Allah mengalir 4 sungai, 4 aliran sungai ini, saudara-saudaraku, masing-masing untuk menyatakan sifat-sifat dari sungai itu sendiri, dari kehidupan yang ada pada Yesus Kristus. Ini negeri kita. Ini negeri kita yang kita, saudara-saudaraku, yang sudah ditinggalkan oleh manusia, sebab diusir oleh Tuhan. Jangan manusia ini kembali ke situ. Oleh karena manusia ini sudah berbuat dosa, manusia meninggalkan negerinya ini. Seorang yang sangat jahat, seorang yang sangat jahat, itulah orang pertama yang diceritakan dalam Alkitab yang mengingat negeri ini. Orang pertama yang mengingat negeri ini, dia mengingat waktu dia dalam sengsara yang dahsyat. Sementara di samping dia ada penghujat, di sekitar dia ada penghujat, dia memilih, dia berada pada aliran sungai dekat dengan Yesus. Dia pilih berada di situ, tidak untuk menghujat, tapi untuk menyembah dia. Lukas, Injil Lukas. Kita lihat, saudaraku, Injil Lukas ini saya akan berbicara di sekitar Paskah ini, saudaraku, supaya kita bisa mengetahui nanti untuk apa kita memperingati Paskah itu, kematian Tuhan. Injil Lukas pasal 23, kita baca mulai ayat 33 sampai ayat 43. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Dengarkan, saudara-saudaraku, pemberitaan ini dari dasar, dari dalam Alkitab. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang di kanan, seorang di sebelah kirinya. Terus Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi bagiannya. Ini di atas kayu salib Tuhan mengeluarkan aliran sungai ini. Dia berkata, ampunilah mereka. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini aliran sungai kehidupan. Pengampunan ini, saudara-saudaraku, mengalirkan aliran sungai yang menghidupkan. Perkataan sungai yang menghidupkan. Manusia berdosa
diampuni. Sekarang bagaimana kita di sekitar aliran sungai pengampunan ini? Bagaimana kita memanfaatkan aliran sungai pengampunan ini? Kita lihat memang ada dua kesempatan, ada dua keadaan. Ayat selanjutnya, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Pemimpin-pemimpin mengejek, menggunakan mulutnya untuk menghujat Tuhan. Padahal dia berada di sekitar kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menerima pengampunan, berada di dalam naungan, sebenarnya dalam naungan pengampunan, naungan hidup kekal. Kalau dosanya diampuni, manusia itu hidup. Tetapi di sini kita lihat tanpa terkecuali, mulai dari pemimpin mengejek dia. Terus katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Prajurit dari mulutnya mengolok dia. Terus mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi. Justru yang dihujat ini taktanya. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Terus ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Jadi orang banyak semua mengejek Tuhan, semua mengolok Tuhan, semua saudara-saudaraku menghujat kepada Allah. 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat, disebutkan dia bukan cuma berkata, tapi menghujat dia. Jadi mulut-mulut manusia ini seperti diserahkan, bukan seperti, tapi memang diserahkan kepada antikris untuk menghujat Tuhan. Mulut dari antikris itu juga sudah menghujat. Mulut-mulut yang lain ini juga dipakai untuk menghujat Tuhan. Kita berdoa supaya jangan mulut kita ini dipakai untuk menjadi penghujat. Saudara-saudara, ini yang harus kita sadari sekarang ini. Bagaimana kita memanfaatkan mulut kita ini? Kalau mulut ini tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, kalau mulut ini tidak dipakai untuk menyaksikan tentang kebesaran Tuhan, kalau mulut ini tidak dipakai untuk memuja Tuhan dalam penyembahan, ini bahaya sekali. Ini bahaya, sebab akan menjadi penghujat-penghujat di akhir zaman. Baca terus ayat 39, ulangi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Ini orang sebenarnya sudah paling dekat dengan aliran sungai kehidupan. Yesus mati untuk membuka jalan ke Taman Firdaus, ke negeri asal kita. Tapi orang ini tidak menggunakan. Sudah berada pada hujan batu, pada hukuman, masih tidak sadar. Kalau sekarang kita berada pada hujan batu sekarang ini, saudara-saudaraku, di mana-mana keluhan, segala bendang, segala sesuatu sudah kena hujan ini, sudah kena imbas dari hujan ini. Coba kita memikirkan sebagai manusia yang punya Tuhan, apakah teringat negeri kita? Di sini bukan ingat negerinya, tapi orang jahat ini malah menghujat dia, menghujat Tuhan. Ayat 40. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Mau cari keselamatan lewat penghujatan dari mana? Ini tidak punya pengertian. Orang semacam ini tidak punya pengertian. Dari mana kita bisa diselamatkan kalau penghujatan terus dilanjutkan dalam hidup ini? Dengar ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya. Yang seorang menegur dia, katanya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?
kita memang selayaknya dihukum. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ini suatu sikap yang baik, yang tidak menggunakan, tidak ikut-ikutan menggunakan mulut untuk menghujat Tuhan, tapi mengaku. Ini suatu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengaku, tidak seperti orang Farisi dalam doanya bukan mengaku, tetapi memuji dirinya, justru menghujat penebusan. Aku ini bukan seperti itu. Aku puasa 2 kali sehari, 2 kali seminggu dan sebagainya. Tidak seperti pemungut cukai ini. Tapi pemungut cukai itu dia menggunakan mulutnya. Dalam suasana dia dilempar batu, kena hujan batu, dia menunduk, dia memeluk, menepuk dadanya dan berkata, Tuhan, kasihani hamba orang berdosa ini. Dia meletakkan hidupnya di aliran sungai pengampunan ini. Dia hidup, dia diterima oleh Tuhan. 40 ayat 40. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu tadi Wahyu 19 ayat 6. Waktu Yesus datang sebagai raja. Ingat akan engkau. Suara ini di hadapan Tuhan merupakan suara yang berderu bagaikan sungai yang deras, gemuruh sungai yang besar. Haleluya. Ingat akan daku jikalau engkau datang sebagai raja. Terus kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini negeri kita. Ini negeri kita. Jadi Tuhan memimpin kita kembali ke negeri kita. Kalau sekarang waktu ini kita tidak gunakan untuk kembali ke negeri kita, saudara-saudaraku, tidak kembali ke Firdaus di saat 42 bulan terakhir dari hidupnya bumi ini, itu akan berada dalam masa yang benar-benar dahsyat. Hujan batu sebesar 100 pon atau kurang lebih 50 atau 60 kilogram dijatuhkan ke dalam bumi ini. Mari saudaraku, jangan mikir dunia ini sebagai suatu surga. Setan menghembuskan perkataan ini. Bumi ini bagaikan surga. Memang setan menciptakan bumi ini, saudara-saudaraku, untuk dibandingkan dengan indahnya Yerusalem baru. Yerusalem yang bercahaya, yang berkilau-kilauan dengan sinar terang dari batu-batu yang indah. Dalam kitab Wahyu, saudara-saudaraku, diceritakan tentang Yerusalem. Kalau kita bandingkan dalam kitab Kejadian, bagaimana sungai itu menghasilkan batu-batu yang indah. Saudara-saudaraku, merupakan satu sinar yang luar biasa. Bumi ini akan meniru. Babel akan dibangun seperti itu. Dan banyak manusia tergoda. Orang yang paling jahat ini, jika ada di sini seorang yang jahat, kepada saudara, kepada kita semua ini, sesungguhnya Tuhan sedang alirkan sungai pengampunan ini untuk segera kita masuk di dalam. Dan jangan tinggal begitu saja. Kita kembali pertama ke pintu Firdaus yang sedang dijaga. Di sana kita akan menemukan Yesus. Di pintu Firdaus
kita akan menemukan Yesus. Dalam Alkitab ini di sini dikatakan dia dibawa ke gunung, ke tempat yang bernama Tengkorak, Bukit Tengkorak. Tengkorak itu kepala yang sudah mati. Itu tengkorak, kepala yang sudah mati. Yesus adalah kepala yang sudah rela mati ganti kita, saudara-saudaraku. Dan dengan kerelaannya ia mati, saudara-saudaraku, ia membuka pintu surga bagi kita sekalian. Di situ kita menemukan Yesus untuk mengerjakan penebusan bagi kita dengan kasih itu yang disebut kasih mula-mula, yang disebut kasih yang pertama, kasih mula-mula, yaitu Yesus yang rela mati ganti kita, membuka pintu surga, membuka pintu Firdaus. Saya akan gunakan aja istilah ini sekalipun memang ada kesamaannya, tapi supaya lebih kita bisa mengerti, saya gunakan semua istilah ini. Pintu Firdaus. Di tempat itu Yesus kena pedang. Di muka pintu Firdaus, di situ Yesus sudah meletakkan dirinya dan dia kena pedang yang dilayamkan, yang menjaga pintu masuk ke Firdaus ini. Yesus telah kena pedang. Dia mati. Dia kepala yang sudah mati. Sementara kita tubuhnya ingin dimasukkan oleh Tuhan kembali ke negeri kita. Di pintu Firdaus dia telah mati. Kita menemukan dia di situ supaya kita bebas dari pengaruh dunia ini, saudara-saudaraku, di mana iblis bertakhta, di mana iblis menghujat dan memakai manusia. Mulut manusia ini dipakai untuk menghujat Tuhan. Di tempat itu Yesus sudah mati, supaya kita memiliki kasih itu, kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu Fatsal 2 kita masih ingat, saudaraku, Wahyu Fatsal yang kedua kita dengar. Wahyu Fatsal yang kedua, waktu Tuhan bicara tentang kasih mula-mula, Tuhan bicara tentang Taman Eden, Taman di Eden atau Firdaus. Tuhan bicara tentang itu, di mana Yesus akan masuk nanti, dia sebagai raja. Kerajaan 1000 tahun. Taman Firdaus, Taman Eden ini merupakan kerajaan 1000 tahun. Dalam kitab Wahyu nanti akan disebut kerajaan, sebab Yesus akan menjadi raja. Itulah yang dilihat oleh orang berdosa tadi. Yesus akan datang sebagai raja. Kapan? Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Suasana dari Eden, Taman Eden. Mari kita baca dalam kitab Wahyu Fatsal 2. Tuhan bicara tentang ini. Wahyu Fatsal 2 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Namun demikian aku mencela engkau. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, telah meninggalkan kasih mula-mula. Terus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Iya, ini kasih mula-mula. Praktiknya dalam hidup kita sehari-hari adalah bertobat. Itu orang memanfaatkan kasih mula-mula. Bertobat. Jadi kalau kita mau beribadah, boleh beribadah. Tapi kalau tidak bertobat, ibadah kita akan ibadah yang tidak punya hasil. Kelihatan bagus, tetapi tidak berhasil. Engkau beribadah tanpa kasih mula-mula. Beribadah tapi tidak bertobat. Orang bisa masuk gereja tetapi soal bertobat belum tentu. Sementara kalau kita mau kembali ke surga, pintunya di sini. Pintu Firdaus ini
bertobat. Jadi pekerjaan itu tidak menentukan apakah kita kembali ke Firdaus. Pertobatan itu menentukan. Kalau kita bertobat, segala kegiatan rohani kita menjadi berarti. Kalau kita tidak bertobat, apa-apa yang kita lakukan bisa nanti tidak diterima oleh Tuhan. Malah dalam Injil Matius dikatakan, undur daripadaku hai kamu yang berbuat jahat. Lalu dia tunjukkan, kami berkhotbah, kami makan bersama Tuhan di negeri kami mengusir setan, tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Undur daripadaku hai kamu orang jahat. Ini orang ibadah tapi tanpa kasih mula-mula, tanpa pertobatan. Baca terus. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dian itu artinya menyerahkan manusia itu dalam kegelapan. Kegelapan yang paling gelap. Kalau Tuhan mengambil kaki dian dari kita, itu artinya masuk dalam kegelapan. Apa artinya masuk dalam kegelapan? Dengar baik-baik. Dia beribadah, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan. Ini kegelapan. Dia berbakti, dia bekerja, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dalam nama Yesus, tapi Tuhan katakan Tuhan tidak terima pekerjaan itu. Dalam Injil Matius jelas dikatakan, undur daripadaku hai kamu yang jahat. Di sana penderitaan. Sebab pekerjaan-pekerjaan semacam ini bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak bertobat. Orang tidak bertobat bisa berkhotbah, bisa berkhotbah, bisa nyanyi. Orang tidak bertobat itu bisa nyanyi, jadi anggota sangkor, jadi penyanyi apa saja, menyanyi solo, menyanyi duet, menyanyi grup chord, dan bisa semua. Tetapi dosa tetap dipertahankan, malah disembunyikan. Dosa itu harus diakui di hadapan Tuhan. Seperti orang yang disalibkan itu, dia tidak sembunyikan dosa. Kita ini wajib patut dihukum karena memang kita orang jahat. Ini suatu pengakuan yang terbuka. Dan kemudian dia bicara kepada Tuhan, ingat akan daku kalau engkau datang sebagai raja di pintu Firdaus. Kasihnya mula-mula. Di situ orang berdosa ini menemukan pertama kali kasihnya. Dia bertobat, dan oleh kasih mula-mula ini pintu Firdaus terbuka. Ayat yang ketujuh. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kembali ke taman Firdaus. Dia kembali ke taman Firdaus lewat kasih mula-mula ini. Yesus sudah mati di atas bukit tengkorak, menempatkan diri sebagai kepala yang juga mati, tapi mati untuk menyelamatkan tubuhnya. Ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya oleh gereja Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, kembali ke Firdaus. Haleluya. Ini kembali dalam Wahyu Fatsal yang ke-22. Wahyu Fatsal yang ke-22. Dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-22 ayat 14. Ini orang yang menggunakan kasih mula-mula. Menggunakan kasih yang mula-mula. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Iya, puji Tuhan. Oh, saudaraku, begitu jelas dalam Alkitab
Begitu jelas dalam Alkitab, dan kalau kita mau lihat dalam Alkitab, jalan yang sangat indah ini terbuka bagi kita. Bahwa Tuhan menghadapkan kita bukan pintu yang tertutup, tapi Tuhan menghadapkan kita pintu yang terbuka. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu? Di sini dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Mulai ayat yang ke-9. Wahyu pasal 7 mulai ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ya, terus dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, iya, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Iya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari hujan batu. Kesusahan besar itu hujan batu. Yang luput, yang keluar, yang melarikan diri dari hukuman Allah. Mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Terus, dan mereka telah mencuci jubah mereka. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Ini kasih mula-mula. Jubah ini adalah kehidupan yang dibasuh dengan darah Anak Domba Allah, menjadi putih bersih, dan dengan jubah itu kita layak untuk masuk ke Firdaus lewat pintu-pintu gerbangnya. Sangat jelas. Namun ini saudara-saudaraku, mungkin sudah katakan, itu kan nanti. Sekarang prakteknya bagaimana kita kembali ke Firdaus ini? Itu kan kita pikir, wah ini bagaikan mimpi. Melihat surga ada orang masuk, tapi kita sendiri tidak masuk. Sebab kita masih berada dalam alam impian, serasanya demikian. Mungkin sejak saya menyampaikan firman dari permulaan, saudara seperti berada dalam suasana hanya melihat penglihatan lewat Alkitab. Tetapi sesungguhnya ini bukan sekedar penglihatan, ini sesuatu hal yang bisa kita alami hari-hari ini. Inilah yang akan saya bicarakan, bahwa apa yang dibicarakan tadi sejak pertama ini bukan sekedar suatu penglihatan, apalagi hanya suatu mimpi, apalagi hanya suatu hayalan. Tidak hayalan, tapi ini bisa menjadi fakta, saudara-saudaraku. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan sesungguhnya sedang menyuruh kita untuk mempraktikkan ini. Kita tidak hanya melihat orang-orang yang berseru haleluya, kita bisa berseru haleluya. Kita bukan hanya berseru, Tuhan ingat akan daku kalau engkau datang sebagai raja. Kita pun bisa sekarang praktek hidup ini. Bagaimana kita bisa kembali ke Firdaus ini? Bagaimana kita bisa kembali ke Firdaus? Dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal yang ke-15. Dalam pengajaran tabernakel ini berada dalam tanda meja roti sajian, Bible study dan perjamuan suci. Ini pasal 15. Dalam satu pasal ini saudara-saudaraku sudah melihat, ini sebenarnya suasana Firdaus dan bagaimana kita bisa praktek kembali ke Firdaus.
Ini Fatsal 15. Ini bukan cerita perumpamaan, tapi ini ajaran dari Tuhan dalam praktik. Ajaran yang disampaikan oleh Tuhan dalam bentuk praktik. Seluruh Fatsal 15 ini, dan sebenarnya juga dalam sampai dengan Fatsal yang ke-16. Seluruh Fatsal ini, saudaraku, ini bicara tentang meja roti sajian. Tuhan bicara tentang suasana Firdaus. Ini suasana Firdaus. Coba saudara lihat saja, tidak mungkin kita baca seluruh ayat-ayat ini. Kalau saudara mau, saudara catat, baca di rumah. Saya kasih penjelasannya. Mulai ayat 29 lebih dahulu sampai Fatsal 16. Fatsal 9 sampai Fatsal 16. Ini suasana Firdaus. Ini suasana, kalau saudara baca, saudara akan menemukan itu suasana bumi, suasana Firdaus, tempat manusia mula-mula. Ayat 29 sampai ayat 31 itu manusia di situ tanpa penyakit, tanpa cacat, tanpa celah. Orang sakit disembuhkan, orang cacat dikembalikan pada keadaannya, saudaraku, orang timpang, orang buta, orang bisu. Saudara-saudaraku, manusia kembali menjadi indah. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buta, tidak ada yang pincang, tidak ada yang, semua dalam keadaan normal, dikembalikan oleh Tuhan. Itu suasana Firdaus. Manusia dikembalikan pada peta dan teladan Allah. Itu suasana mula-mulanya manusia dibuat. Tidak berpenyakitan seperti kita sekarang. Tidak berpenyakitan, tapi dalam suasana Firdaus. Ayat 32 dan selanjutnya kita lihat suasana jaminan Tuhan dalam segala hal. Dimulai dengan buah-buahan yang bisa dimakan. Tuhan membagi-bagikan roti. Dalam cerita ini Tuhan membagi-bagikan roti. Saudara-saudaraku, dan cerita-cerita selanjutnya bagaimana manusia ini menang atas segala percobaan. Manusia tanpa dosa, suatu pengakuan kepada Tuhan. Manusia itu dibangun menjadi suatu kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa mengajarkan hal ini kali ini, saudara-saudaraku. Jika Tuhan izinkan, entah kapan kita pasti akan melihat ini. Tapi saya kasih tahu saja, dari Fatsal 15 ayat 29 selanjutnya sampai Fatsal 16, itu suasana Firdaus pada mula pertama. Manusia ini, saudara-saudaraku, ditaruh begitu. Ada percobaan, menang atas percobaan. Satu gelombang apapun juga, saudara-saudaraku, gelombang apapun yang menimpa hidup ini dapat diatasi oleh firman Allah. Sekarang kita, saudara-saudaraku, benar-benar tidak mampu melakukan itu. Dalam gelombang banyak yang tenggelam, banyak yang terbalik, bagaikan kapal yang karam, nikahnya karam, tenggelam dan sebagainya, pekerjaannya karam, baik sebagai pengusaha, sebagai pegawai. Berapa banyak di tengah-tengah gelombang ini banyak yang karam. Kita istilahkan PHK dan apa namanya, BDL ke apa? Ada banyak cerita, ada banyak singkatan kata-kata saya tidak bisa hafal. Tapi itu membuktikan bahwa manusia tidak mampu mengatasi situasi gelombang di atas laut ini. Di tengah-tengah kita menyeberang kembali, saudara-saudaraku. Sebab tanpa firman, banyak yang dalam percobaan malah lari tinggalkan firman. Betapa tidak bijaksana. Dalam percobaan justru kita harus kembali ke firman. Mari. Sekarang yang akan saya bicarakan adalah bagaimana pengertian tentang kembali ke Firdaus ini. Apa artinya kembali ke Firdaus dalam praktik hidup sehari-hari? Apa artinya kembali ke Firdaus dalam praktik
praktek hidup sehari-hari. Supaya kita jangan hidup dalam, tadi saya katakan, dalam hayalan, dalam mimpi, tetapi dalam kejadian yang benar. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat 28 Fatsal 15 ini ada 3 pengertian tentang kembali ke Firdaus. Dan itu bisa dialami hari-hari ini. Bukan dalam hayalan, tapi dalam praktek. Kalau kita mau. Yang pertama, pengertian pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Itu yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini pengertian pertama tentang kembali ke Firdaus. Ini pengertian pertama. Kita baca ayat yang ke-7. Di rumah saudara baca secara lengkap. Hai orang-orang munafik, iya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini suatu penghujatan, ini munafik. Ibadah munafik. Tidak ada hasil apa-apa. Hanya dengan bibir memuliakan Tuhan tapi hati jauh. Saudara suku ini paling Tuhan tidak senang. Terus percuma atau sia-sia mereka beribadah kepadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya bukan perintah Allah. Dari 2 ayat ini kita bisa jelas. Berarti kembali ke Firdaus ini, kita harus kembali kepada firman Allah secara mutlak, dengan penuh konsekuennya. Kembali kepada firman Allah. Mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, belajar untuk menyampaikan firman Allah dari dasar Alkitab, dari ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab ini. Kalau mau lihat sidang jemaat kembali ke firman Allah, banyak ditentukan oleh siapa gembala, rekan-rekan gembala. Kembali ke Firdaus, kembali ke Alkitab secara konsekuen, kembali kepada Alkitab itu. Kita berarti kita kembali nanti kepada suasana Firdaus. Kalau kita kembali ke Alkitab, kita kembali ke suasana Firdaus, ke pohon-pohon yang memberikan kita makanan yang bisa dimakan. Ada 3 macam pohon di Firdaus. Pohon pertama adalah pohon-pohon yang buah-buahnya bisa dimakan. Ini firman Allah yang memberi kita kehidupan. Raja Daud dia katakan, maka firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berbuat dosa kepadamu. Yeremia dia katakan, kalau aku mendapati firman-Mu, maka aku akan menikmatinya. Saudara-saudaraku, ini buah yang harus kita makan. Kalau saya coba dapat menemukan ayat itu, saya akan bacakan buat saudara. Kitab Nabi Yeremia, kalau saudara ada yang mengingat ayat itu, Yeremia Fatsal yang ke-15 ayat 16. Ini buah, ini pohon yang ada di Taman Eden. Kembali ke pohon itu, kembali ke pohon yang buahnya dapat kita nikmati, memberikan kehidupan. Yeremia Fatsal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, dengan pohon yang buahnya bisa dimakan sebebas-bebasnya. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Ya. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Allah, Allah semesta alam. Iya. Puji Tuhan.
Ini firman Allah. Bagaimana kita menghargai firman? Bagaimana kita sekarang sedang duduk makan semeja dengan Tuhan? Tubuh dan darah Kristus akan disajikan bagi kita sekalian. Tapi sebelumnya firman Allah. Bagaimana kita sikap kembali ke Firdaus? Bagaimana sikap kita menghargai firman? Ini bukan hayalan. Ini harus menjadi praktik. Bagaimana sikap kita menghargai firman? Bagaimana saat firman Allah disampaikan, kita terima dengan sungguh-sungguh untuk menjadi firman kehidupan. Itu jaminan. Kembali kepada firman Allah. Perhatikan sikap kita saat pemberitaan firman Allah. Lukas 8 ayat 18, saudara baca di rumah. Lukas 8 ayat 18. Perhatikan sikap kita. Jadi kembali ke Firdaus. Praktiknya hari ini adalah bagaimana kita merindukan firman. Kembali kepada firman secara teratur. Secara jasmani kita makan teratur. Pagi, siang, malam. Di antara itu masih ada snack dan sebagainya. Tapi roh kita, jiwa kita tidak kasih makan berminggu-minggu, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Bagaimana suasana surga dalam kehidupan kita, suasana Firdaus? Kita tidak kembali ke firman Allah. Kembali ke firman Allah. Dalam gereja-gereja Tuhan harus sebenarnya menjadi rumah makan di mana jiwa-jiwa menemukan makanan. Tapi apa yang sekarang ada di dalam gereja Tuhan? Apa yang disediakan di sana? Apakah masih firman Allah atau segala macam yang lain? Ini perlu perhatian rekan-rekan hamba Tuhan. Apa yang kita sediakan setiap kali kebaktian dalam gereja? Apa yang kita sediakan? Apa makanan atau bukan? Sementara Firdaus ini, saudara-saudaraku, di sana menyediakan makanan. Ada pohon yang berbuahkan buah-buah yang baik dan bagus untuk dimakan. Itu dalam kitab Kejadian jelas dikatakan. Sekarang kita kembali dalam kitab kita kembali dalam Injil Matius pasal 15 tadi. Yang kedua, pengertian yang kedua. Saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci, saudara-saudaraku, tapi saya ingin memberikan garis besar bagi hamba-hamba Tuhan bisa menggali dan bisa menemukan apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Tuhan. Mari kita membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Baca ayat yang mulai ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi Tuhan bicara di sini tentang yang baik, tentang yang tidak baik, tentang baik dan jahat. Tuhan bicara tentang baik dan jahat. Apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Itu perkataan, ini yang keluar dari mulut. Perkataan yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu yang menajiskan orang. Dan ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ini bicara tentang kesucian. Kesucian. Tentang kesucian. Tentang pengertian kita akan firman Allah.
tentang pengertian kita akan firman Allah yang mengerjakan kesucian di dalam kehidupan kita sekalian. Agar kita menerima firman Allah, saudara-saudaraku, dengan mata yang terbuka. Di sini Tuhan bicara tentang orang buta menuntun orang buta, tentang pengertian yang membuka mata kita untuk memandang kesucian Allah. Haleluya. Ini yang dimaksud. Kembali ke Firdaus, kembali kepada pohon ini. Firman Allah yang memberikan kita pengertian. Kalau firman Allah ini kita terima dalam urapan Roh Kudus, firman Allah kita terima dalam urapan Roh Kudus, terima dalam urapan Roh Kudus. Saya menyampaikan firman dan menerima firman dalam urapan Roh Kudus, tetapi saudara harus menerima firman dalam urapan Roh Kudus. Itu yang memberi kita pengertian. Sebab roh ini memberi kita pengertian. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua itu, roh Allah ini memberi kita pengertian. Itu ditiupkan oleh Tuhan. Dan dalam Ayub pasal 32 disebut roh itu yang memberi kita pengertian. Tidak orang tua, tidak orang muda, tetapi yang menerima firman Allah dalam urapan Roh Kudus, dia menerima pengertian. Saudara-saudara, untuk apa pengertian ini? Supaya kita tidak berbuat dosa kepada Allah. Tapi ini yang sekarang kita tidak mau gunakan. Bagaimana bisa ada urapan sementara firman Allah disampaikan, kita tidak menghormati firman? Kita memperhatikan perkara yang lain. Jangan memikirkan tentang urapan kalau sikap kita demikian. Jangan menyalahkan si A, si B. Tapi kalau kita menerima firman Allah dalam sikap sok pandai, seperti orang sudah tahu, seperti orang tidak perlu, jangan memikirkan akan ada urapan. Tidak akan ada urapan. Sebab firman Allah ini harus kita terima dengan sikap yang betul, memperhatikan sungguh-sungguh. Dan kalau firman Allah itu Roh Kudus mengurapinya, kita akan sampai pada pengertian. Dan kalau kita sampai pada pengertian, mata kita dibukakan. Kita tidak akan berjalan untuk masuk ke dalam lubang, tidak. Kita akan berjalan sampai ke pokok kehidupan itu. Dalam Kitab Mazmur pasal 19, Mazmur pasal 119. Ini ayat yang sangat terkesan, saudara-saudaraku, bagi seluruh anak-anak Tuhan, seluruh dunia, ya. Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, mulainya dari ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Suci, bagaimana orang-orang ini bisa suci? Perhatikan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 10. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Dengan segenap hati aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ini orang tidak mungkin tersandung. Ini orang tidak mungkin jatuh. Ini orang tidak mungkin terpeleset. Sebab dia punya perjalanan dibimbing oleh Tuhan. Dengan mata yang terbuka, dengan pengertian akan firman Allah. Dia tidak begitu gampang, dia tidak segampang itu untuk berbuat jahat, untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Itu sebabnya mari Tuhan katakan dari mulut ini, dari mulut kita ini, supaya jangan keluar perkara-perkara yang kotor. Dan surat Yakobus, dalam surat Yakobus
Rasul Yakobus menasihatkan kita bagaimana kita menggunakan mulut ini. Ayat yang pasal yang ketiga. Saudara bisa baca mulai dari ayat yang ke-5 ya, dari ayat pertama aja saudara baca di rumah. Ini tentang lidah. Tapi kita baca ayat yang ke-9. Mulai ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan dengan Bapa lidah kita. kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Iya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian Ini terjadi. tidak boleh demikian. Dari mulut sedemikian ini tidak boleh demikian. Dari mulut yang sama keluar berkat, selalu keluar kutuk. Dengan demikian tidak boleh saudara-saudaraku terjadi. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Iya. Dalam perjanjian lama sudah diceritakan tentang sumber air yang membawa maut. Nabi Elisa menyuruh taruh garam pada sungai mulut sumber, taruh garam pada hulu sungai itu, pada mata air itu. Waktu ditaruh garam, air seluruhnya di Yeriko itu menjadi tawar dan tidak membawa maut lagi. Di mulut ini taruh firman. Raja Daud dia katakan, taruh penjaga pada mulutku. Taruh penjaga pada mulutku. Taruh penjaga supaya dari mulut ini jangan keluar kutuk, tapi berkat. Terlebih kita hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, jangan gampang mengutuk. Kita bisa menegur, tapi usahakan jangan sampai mengutuk. Dalam menegur banyak kali kita kebacut, sehingga dalam teguran itu terkandung sesuatu ucapan kutukan. Dan biasanya terjadi. Kalau kita menegur, marilah, memang menegur ini pekerjaan yang sangat berat. Sebab itu Rasul Paulus nasihatkan, kalau kita menegur dengan sabar dan dengan pengajaran. Teguran firman Allah. Sulit sebab banyak kali kalau kita tidak dalam pengaruh kuasa Tuhan, dalam teguran justru mengandung suatu ancaman kutukan, dan ini sangat berbahaya sebab sering kali terjadi. Jadi kembali ke Firdaus dalam Injil Matius pasal 5:15 ini artinya kembali kepada kesucian Allah. Ini bisa kita alami. Kita disucikan oleh firman. Kita ditegur, kita dinasihati. Segala kesalahan kita dalam firman Allah itu dinyatakan. Dan kalau kita nyatakan supaya kita akui, ini kembali kita sedang dikembalikan oleh Tuhan ke Firdaus untuk mengerti firman Allah, mempunyai pengertian akan firman Allah. Jadi kembali ke dalam Yesaya pasal 49, ini tugas Tuhan mengembalikan domba-domba, ya. Jadi di sini diceritakan tentang seorang Kanaan yang punya anak perempuan sedang sakit, dirasuk setan, ya. Kerasukan setan dan sangat menderita. Ini bukan suasana Firdaus. Dia tidak ada kehidupan. Dia tidak punya kehidupan. Dia ingin mencari kehidupan dari roti. Dan dia datang kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan tolong anakku. Tapi Tuhan katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti ini bicara tentang roti kehidupan. Berbicara tentang roti kehidupan, sebenarnya bicara tentang firman kehidupan. Di Taman Firdaus ada pohon, namanya pohon kehidupan. Namanya pohon kehidupan. Saudara-saudaraku, tetapi untuk mengambil buah pohon kehidupan ini, kita lebih dahulu harus dikembalikan kepada kedudukan sebagai manusia yang sebenarnya. Bukan dalam keadaan rusak,
seperti Adam dan Hawa dalam keadaan rusak. Tuhan katakan jangan dia ulurkan tangannya dan dia mengambil buah pohon El Hayat itu, dan dia hidup selama-lamanya dalam keadaan cacat, tidak bisa lagi dibetulin. Itu sebabnya Tuhan mau mengembalikan kita kembali ke Firdaus ini, sama dengan kembali kepada kedudukan semula. Jadi manusia yang diciptakan Allah menurut peta dan teladannya. Tuhan bicara tentang dua macam binatang. Dalam ayat-ayat ini, saudara baca di rumah, saya jelaskan aja. Dua macam binatang. Binatang yang pertama, domba. Domba-domba yang digembalakan tetapi hilang. Ini juga meninggalkan kedudukan. Domba-domba yang digembalakan tapi hilang. Ini bangsa Israel. Tidak, aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini domba. Orang-orang yang digembalakan oleh gembala agung. Ini kedudukan dari anak-anak Tuhan, hidup dalam penggembalaan bagaikan domba-domba. Ini kedudukan semula. Ini kedudukan dari anak-anak Tuhan, dari umat pilihan Tuhan. Itulah bangsa Israel. Tuhan pandang bagaikan domba-domba yang digembalakan, tapi ada yang hilang, Tuhan mau kembalikan. Tetapi orang kafir, perempuan Kanani ini, Tuhan katakan tidak baik, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, itulah domba-domba tadi, dan melemparkannya kepada anjing. Anjing ini gambaran dari kehidupan yang tidak tergembala. Manusia buas, binatang buas. Itu kehidupan yang ada, saudara-saudara, dalam Wahyu 13 itu. Ini binatang buas. Anjing ini semacam serigala. Ini anjing, modelnya sama seperti serigala. Binatang buas, tidak tergembala. Jadi dua kedudukan ini, kehidupan yang sebenarnya kita digembalakan dengan firman kehidupan, dengan buah pohon El Hayat. Firman kehidupan dalam kitab Wahyu, dalam kitab Yohanes 1 Yohanes, dalam kitab Yohanes, dalam surat-surat Yohanes itu jelas disebut tak firman kehidupan ini. Saudara-saudara, di sini dua kehidupan. Satu yang hilang kedudukannya. Karena bangsa Israel tidak mau kembali kepada kedudukan, maka tibalah keselamatan buat kita bangsa kafir. Karena sikapnya bangsa Israel yang menghinakan roti kehidupan, tibalah kesempatan kita bangsa kafir untuk mengambil rema-rema ini. Dengan cara bagaimana kita bangsa kafir ini? Dengan mengaku keadaan kita tidak patut mengambil roti dari meja tuannya memberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini dia mengakui firman Allah, sekalipun firman Allah itu sangat menghinakan dia, sangat merendahkan kedudukannya. Seperti Tuhan mengatakan, sepertinya Tuhan mengatakan kamu itu anjing, tidak bisa menerima roti ini. Waktu dia dengar itu, antara roti dan anjing ini, bahwa masih sebenarnya ada rema-rema, ada roti yang jatuh dari meja Tuhan. Itulah kesempatan sang anjing ini untuk mengambil, dan dengan rema-rema roti itu dia akan dikembalikan oleh Tuhan. Tidak tetap seperti seekor anjing, tetapi sudah akan menjadi seperti seekor domba yang digembalakan. Penggembalaan ini, saudara-saudaraku, bukan diadakan begitu saja sekedar suatu sistem organisasi. Tidak, saya menggembalakan bukan dalam sistem organisasi, tapi sistem firman Allah. Kita kembali untuk digembalakan oleh firman Allah. Maksudnya supaya anak-anak Tuhan ini dikembalikan kepada kedudukannya yang benar, yang bagaikan domba yang terhilang kembali.
yang bagaikan orang-orang yang kafir, orang-orang jahat, yang merupakan, maafkan saya gunakan istilah ini tidak enak didengar, tetapi itulah istilah dari firman Allah ini. Orang-orang ini yang datangkan bagaikan anjing-anjing. Sekali lagi saya mohon maaf, tetapi kalau dia sempat dapat menerima roti, rema-rema roti yang jatuh dari meja tuannya, rema-rema roti itu yang bisa mengembalikan dia kepada kedudukan semula di Firdaus. Sebab itu menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa kembali? Di Firdaus ini punya pohon kehidupan, supaya kita hidup di dalam Allah, dalam penggembalaan ajaib. Dia sebagai gembala agung. Ada pohon pengetahuan baik dan jahat, supaya kita jangan berbuat dosa. Ada pohon yang buahnya boleh dimakan. Itu firman Allah diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita hidup, supaya kita tumbuh, supaya ibadah kita bukan ibadah yang munafik, supaya pelayanan kita bukan pelayanan hanya sekedarnya, tetapi semua berada dalam sungguh-sungguh. Jadi tentang kembali ke Firdaus ini bukan nanti kalau sudah mati. Sekarang kita sudah bisa kembali menikmati firman Allah. Sikap kita setiap kali firman Allah disampaikan, kembali kepada pengertian firman Allah. Setiap kali firman Allah disampaikan, kita berusaha supaya perhatian kita dipusatkan, hati dan pikiran kita, dan dengan demikian Roh Kudus mengurapi kita. Kita bisa rasakan kalau perhatian kita penuh, kita merasakan pengaruh Roh Kudus itu. Dan saat kita akan menyembah Allah, kita bisa merasakan bahwa firman dan Roh Kudus mengangkat doa penyembahan kita kepada Tuhan. Buah pohon El Hayat mengangkat kita kepada kedudukan, tidak seperti binatang buas yang tidak tergembala, tapi seperti domba-domba yang digembalakan. Inilah yang punya tempat nanti dalam suasana kerajaan surga. Sebab itu saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita nikmati mendekati hari Paskah ini. Kita dibawa dekat dengan suasana Bukit Tengkorak, di mana Yesus bagaikan kepala yang sudah rela mati supaya kita tubuhnya dapat diselamatkan. Psalm 190, kita bangkit berdiri. Psalm 190, kembalikanku pada saat itu. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian ini. Pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Jadi 3 cara ini, kembali ke Firdaus, kembali kepada firman Allah, kembali pada kesucian, kembali kepada kedudukan semula. Memang manusia akan dikembalikan pada kedudukannya yang semula, bagaikan mempelai wanita Kristus. Yang ku junjung selalu
Kita angkat tangan kita dua ke atas sambil mohon Tuhan kembalikan kita pada kasih-Nya mula-mula. Haleluya. Kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Sementara kita melakukan ini, jika merasa ingin menyembah, silakan menyembah Allah. Haleluya. Sementara musik dan kita melakukan nyanyian ini, jangan tinggal dalam suasana dosa. Sementara Tuhan sudah membuka pintu Firdaus dengan matinya Yesus di atas Golgota. Kur. Kembalikanku Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kembalikan pada suasana Engkau mati menemukan kita. Kembalikan ke pintu Firdaus, kasih semula, untuk kita bisa masuk ke Firdaus. Haleluya. Haleluya. Dengan ukur, sambil kita menyembah Allah, haleluya, dengan musik memimpin kor ini. Masuklah dalam doamu, dalam penyembahanmu. Sementara pintu Firdaus dibuka bagi kita. Hari ini engkau bersama aku di dalam taman Firdaus. Apapun dosamu, apapun keadaanmu, kalau engkau menyadari, haleluya, haleluya, kalau saja kita tahu bahwa pemberitaan firman ini membawa kita ke pintu Firdaus. Haleluya. 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 Ucapkan syukur, terima kasih. Haleluya. 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 Gunakan mulut ini untuk memuja Allah, untuk menyembah Dia, daripada nanti dipakai oleh antikris untuk menghujat. Sekarang ini kesempatan kita kembali kepada Tuhan, untuk menggunakan mulut kita mengaku segala dosa, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan kita beroleh selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau kerjakan di dalam kami, membuat kehidupan kami menjadi bahagia seperti rencana semula dari Engkau Tuhan. Membuat kami bukan hidup dalam lebatnya hujan batu di bumi ini ya Bapa, tapi sesungguhnya Engkau menempatkan kami dalam aliran sungai kehidupan yang ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.